Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk mati di kayu salib, menggantikan kami menanggung hukuman dosa yang harusnya bagi kami, sehingga melaluinya kami boleh dibebaskan dari hukuman dosa, dan kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Hari ini sebagai umat tebusan-Mu kami datang ya Tuhan, dan kami juga bersyukur Engkau Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan. Engkau terus mendampingi dan memberkati kami. Bahkan hari ini di minggu pertama di tahun 2024 kami boleh bernafas, beribadah kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Hari ini kami rindu sebagai umat tebusan-Mu, sebagai murid-murid-Mu. Kami boleh datang kepadamu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, di minggu pertama dari bulan Januari, dari minggu pertama dari tahun 2024 ini, berfirmanlah supaya kami boleh memahami, mengetahui kehendak-Mu, dan bagaimana kami harus hidup di tengah dunia yang berat dan gelap ini. Tuhan, berfirmanlah, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya boleh memahami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Apa kabar? Baiknya ini seperti kayak kurang baik. Apa kabar? Baik semuanya? Amin. Selamat tahun baru 2024. Saya berdoa buat kita sekalian supaya kasih berkat Tuhan menyertai sepanjang tahun 2024. Amin. Saudara, hari ini di bulan Januari kita akan belajar 4 pokok dari doa Bapa kami. Dan hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari doa Bapa kami ini. Bagian pertama yaitu Bapa kami yang di surga. Saya rasa banyak di antara kita yang hafal ya doa Bapa kami. Siapa yang hafal? Banyak ya, banyak yang hafal. Nah hari ini kita akan mendalami makna dari doa Bapa kami ini. Mari kita membaca bersama firman Tuhan dari Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Mari kita membaca bersama Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Ayat ganjil akan saya bacakan dan ayat genap silakan kita membaca bersama. Karena itu kamu harus berdoa begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin saudara. Hari ini orang Kristen takut bilang amin. Gara-gara politik ya. Saudara nggak apa-apa ngomong amin. Yang penting nyoblosnya ya tertentu. Begitu kan ya? Jadi jangan bawa politik kepada kehidupan rohani, saudara, ya. Amin itu artinya sungguh percaya, ya. Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan lebih banyak tentang ayat ini, doa Bapa kami, izinkan saya mengajak saudara berpikir dari hal ini supaya kita bisa masuk kepada kedalaman makna dari Bapa kami yang di surga. Bapak Ibu yang sudah menikah, saudara-saudara yang sedang atau pernah pacaran, ya. Apa panggilan kesayangan yang saudara pakai untuk menyebut suami yang tersayang, istri tersayang, atau pacar tersayang, pasangan? Yang belum menikah mulai mikir-mikir, wah belum pacaran gimana gitu ya. Nah yang belum pacaran mikirnya begini, apa panggilan kesayangan untuk papa atau mama? Biasanya orang punya panggilan kesayangan, betul nggak? Saudara seperti tidak ada orang yang saudara sayangi, tidak mengiyakan. Ya, anak saya, si Anet, waktu pertama kali mulai bicara, saya ajarkan memanggil saya Papa. Kenapa? Saya tidak mau saya ini bukan orang totok. Biasanya orang totok yang manggil papanya papa gitu ya. Saya ini Jausen lah ya, jadi manggilnya itu biasanya papi.
Cuma bagi saya, papi itu adalah panggilan kesayangan saya buat ayah saya. Dan saya menghormati ayah saya, menyayangi. Saya nggak ingin nanti merebut kata itu untuk saya. Jadi saya ajarkan kepada anak saya, papa. Jadi dari umur pertama kali mulai bicara, sampai kira-kira 3 tahun, dia manggil saya papa. Tapi ketika mulai sekolah minggu, dia lihat ada teman-temannya yang manggil papi. Jadi dia mengeksplor kata ada papa, ada papi. Begitu sekolah kelas 1 SD, dia mengenal bahwa ada kata ayah juga. Jadi saya itu dipanggil kadang papa, kadang papi, kadang ayah. Gitu ya. Tapi akhirnya setelah berjalan waktu, dia memilih satu nama kesayangan. Dan nama kesayangan panggilannya itu papi. Nah, dan dia tularkan ke adiknya manggil papi. Jadi saudara, itu panggilan kesayangan. Ya. Kalau saudara memanggil orang yang saudara sayangi apa? Pasangan saudara apa? Ada yang manggil apa? Hani. Gitu ya. Bukan karena namanya Hani, tapi karena Hani itu apa? Madu, gitu ya. Sweetheart. Kalau istri saya, Semu Ita, memanggil saya, panggilan kesayangannya adalah Yang. Ada di sini yang manggil pasangannya Yang? Yang? Yang itu singkatan dari? Sayang. Sayang, itu kalau lagi ngomong baik-baik, kalau lagi berantem, yang juga, tapi yangnya dalam hati mikirnya peyang gitu ya. Saudara, yang itu artinya sayang. Nah saudara bayangkan, kalau hari ini Bapak Ibu banyak sih yang sudah kenal saya, tapi katakan supaya lebih akrab. Setelah kenalan sama pendeta Petrus, nanti waktu salaman, selesai doa berkat, salaman di situ, supaya akrab, lalu Bapak Ibu ada yang manggil saya yang. Coba bayangkan, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Kira-kira apa? Coba tanya sama Semu Ita. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi mungkin Semu Ita akan tangannya begini. Hei, memang kamu siapa? Betul ya? Apa hubunganmu sama Musa Petrus? Jangan-jangan kamu punya kenalan bagaimana? Betul nggak ya? Karena yang itu istilah kesayangan, dan istilah itu adalah eksklusif, panggilan itu diberikan kepada saya. Jadi tidak ada orang lain yang berhak memanggil saya yang, dan jangan coba-coba nanti sambil selesai salaman manggil saya yang, karena siap-siap dipelototin sama Semu Ita. Betul ya? Termasuk juga saudara, suami istri punya panggilan kesayangan. Betul ya? Dan itu adalah panggilan kesayangan yang eksklusif. Setelah ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Tuhan Yesus itu di dalam kesehari-hariannya, di dalam khotbah dan percakapan, menggunakan bahasa Aram, karena bahasa itu adalah bahasa yang biasa digunakan di dalam hidup sehari-hari pada masa itu. Dan kata Bapa itu di dalam bahasa Aramnya adalah Abba. Kata Abba itu adalah panggilan kesayangan. Seorang ahli bahasa Aram yang bernama Rocco Errico, dia berkata begini, istilah Abba atau ayah itu adalah istilah kasih sayang yang masih digunakan bahkan sampai hari ini. Apalagi pada waktu zaman Tuhan Yesus, itu adalah panggilan yang erat sekali. Abah itu adalah panggilan yang menunjukkan closeness, kedekatan. Dan endearment, yaitu kasih sayang. Jadi saudara, ketika seorang mengatakan Abah, itu karena dia punya hubungan yang dekat dengan Abah itu, hubungan yang disertai dengan kasih sayang. Saudara, kalau kita lihat ya, di dalam gambar ini, seorang anak mencium kening ayahnya. Saudara, kalau di Indonesia, kebiasaannya apa? Hah? Siapa yang cium kening? Biasanya ayah cium kening anaknya, betul nggak? Di Indonesia kalau sampai ada anak cium kening ayahnya sambil pegang kepala ayahnya, dia anggap apa? Wah, kurang ajar banget gitu ya. Saya baca saudara sekalian di dalam tradisi Timur Tengah. Anak itu mencium kening ayahnya untuk mencerminkan apa? Satu kedekatan, akses. Hanya anak yang dikasihi. Dan semua anaknya dikasihi, betul ya? Hanya anak, karena punya hubungan kasih dengan Abah, maka boleh memegang kepala ayahnya dan mencium keningnya. Akses, karena ada hubungan. Dan mencerminkan kasih sayang. Terima kasih, ayah, engkau ayahku. Aku mengasihi engkau. Terima kasih karena engkau mengasihi aku.
Nah, dari sini kita bisa belajar tentang arti kata Bapa kami. Ini tidak kata yang sekedar biasa seperti kita bicara Bapak Petrus, gitu ya. Siapa ketua majelis? Bapak Robert. Bukan, saudara. Ini bicara satu closeness dan endearment, kedekatan dan kasih sayang, relasi, hubungan kasih. Nah, sekarang mari kita berpikir, saudara sekalian. Kalau memang bicara kedekatan dan hubungan kasih yang erat, maka sebetulnya yang sungguh-sungguh adalah anak Allah adalah siapa? Siapa seharusnya? Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal. Amin. Kalau gitu pertanyaannya pada hari ini, ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, dengan keberanian apa? Apa hak saudara berkata Bapa untuk memanggil Allah? Seorang teolog bernama J.I. Packer berkata begini, ketika di dalam bukunya I Want to be a Christian. Dia berkata, Yesus pada naturnya adalah anak Allah, pribadi kedua dari Allah yang kekal. Sehingga dia punya hak, punya kedekatan, punya hubungan itu untuk boleh memanggil Allah Bapa sebagai Bapa. Tapi ketika kita ini, siapa kita? Kita ini ciptaan. Bahkan kita dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apa hak kita memanggil Allah sebagai Bapa? Jadi saudara sekalian, kalau dipikirin dengan sungguh-sungguh, doa Bapa kami itu harusnya bukan sembarangan. Betul nggak? Kadang-kadang kita saking apalnya, Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu ya. Cepat-cepat. Tapi ternyata kata Bapa kami sebagai pendahuluan itu mengandung pertanyaan teologis yang begitu penting. J.I. Packer kemudian melanjutkan dengan kalimat ini. Yesus dengan mengajarkan kepada para murid dan kepada saudara dan saya hari ini, Bapa kami, ketika menyebut Allah Bapa itu, menunjukkan bahwa bukan semua manusia secara natur menjadi anak-anak Allah. Tetapi ini adalah sapaan eksklusif dari murid-murid Tuhan, orang-orang yang telah ditebus, yaitu saudara dan saya. Kita ini adalah orang-orang yang diadopsi menjadi anak-anak Allah. Saudara mungkin bertanya, dulu saya pernah diprotes, Musa, kok anak adopsi? Kita ini anak-anak sejati dari Allah, bukan anak adopsi. Kesannya anak adopsi itu second grade. Tapi kalau saudara mulai belajar dari apa yang tadi saya jelaskan, bahwa anak Allah itu adalah anak tunggal Allah adalah Kristus Yesus. Lalu siapa kita manusia ciptaan dan yang berdosa ini? Kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang diangkat menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 15 menjelaskan bahwa karena pekerjaan Kristus yang menebus itu, maka Allah Roh Kudus dikatakan menjadikan kita anak Allah. Kata menjadikan itu sekalian, menjadikan anak itu di dalam bahasa Yunaninya adalah menggunakan kata huiothesia. Huios itu adalah anak, titemi itu adalah menempatkan pada posisi. Maka sekalian kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 yang mungkin di dalam bulan Desember kemarin dibahas ketika bicara Natal. Setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Kristus, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin? Amin? Saudara jangan lagu ngomong amin. Di sini aminnya bukan amin nomor 1, betul ya? Amin artinya yakin dan percaya. Saudara, bahkan kemudian dijelaskan dalam Roma 8 ayat 15. Pengangkatan itu dengan sungguh-sungguh sehingga kita ini jadi layak untuk menyebut Allah Bapa yang harusnya sebutan ini adalah hak Yesus Kristus untuk menyebut Allah Bapa dengan Bapa. Kita di dalam pengangkatan itu boleh menyebut Allah dengan sebutan kesayangan Bapa.
Saudara, di sini kita belajar satu hal, doktrin penting di dalam keselamatan. Kita biasa bicara keselamatan, percaya Tuhan masuk surga. Gitu saja, betul nggak? Tapi kalau kita bicara tentang doktrin keselamatan, itu ada yang namanya ordo salutis. Urut-urutan tingkatan proses di dalam keselamatan. Yaitu yang pertama adalah election. Di dalam kekekalan Allah telah memilih kita untuk diselamatkan. Amin. Roma 8, ya, 29-31. Tuhan telah memilih sebelum, di dalam kekekalan, bahkan sebelum kita lahir, untuk diselamatkan karena anugerahnya. Bukan karena siapa kita, election. Lalu ketika kita hidup di dunia, maka ada yang namanya calling atau gospel call. Tuhan memanggil orang yang telah dipilih untuk diselamatkan itu. Lalu kemudian masuk ke aspek yang ketiga, yaitu terjadi apa? Regeneration, lahir baru. Lahir baru itu membuat kita yang tadinya berdosa, tidak mengerti tentang mana yang baik, bahkan tidak sadar tentang keburukan kita. Lalu jadi sadar karena kita lahir baru. Sehingga kita sadar kita ini dosa. Tuhan ampuni saya, ciloko gua. Saya ini orang yang berdosa. Itu adalah conversion, pertobatan. Masuk ke yang keempat adalah apa? Lalu masuk ke dalam justification. Keempat, yaitu apa? Dibenarkan. Kita yang berdosa dibenarkan. Dibenarkan itu apa? Dianggap benar. Dosa-dosanya diampuni. Lalu setelah justification, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu apa? Nah, inilah adoption. Diangkat menjadi anak-anak Allah dari orang yang berdosa, ciptaan yang berdosa. Dijadikan anak-anak Allah. Lalu berikutnya apa? Mengalami dikuduskan. Dan masuk ke dalam sanctification, pengudusan hidup. Dan setelah meninggal kita mengalami glorification. Yaitu apa? Kemuliaan. Di mana kita mengenakan tubuh kebangkitan, hidup di surga bersama Tuhan. Amin. Jadi adoption ini, bagian yang luar biasa di dalam keselamatan. Dan inilah inti yang disebutkan di dalam doa Bapa kami. Engkau sekarang bukanlah budak, dikatakan di dalam Roma 8 ayat 15. Tuhan Yesus berkata, ayo datang menghadap Bapamu di surga. Engkau bukan orang yang terlantar di dunia ini. Engkau bukan budak, hidupmu menghadapi tahun 2024 yang penuh tantangan. Jangan takut. Saudara bukan orang yang terlantar di dunia ini. Amin. Kenapa? Karena kita punya ordal, orang dalam. Kita punya Bapa. Bapaknya di mana? Di surga yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Itulah poin pertama kita hari ini. Mari kita baca bersama poin ini. 1, 2, 3. Jangan khawatir. Kita bukan anak terlantar di dunia. Kita adalah anak-anak kesayangan Allah. Ada Allah Bapa di surga yang mengasihi kita. Amin. Saya tidak tahu bagaimana saudara memasuki tahun 2024. Secara politik adalah tahun yang mengkhawatirkan sebetulnya. Kenapa? Karena pertentangan, isu pemilu, curang, damai dan sebagainya ada di depan mata. Lalu seandainya paslon yang menang si A, bagaimana akibatnya terhadap dunia, terhadap keamanan, terhadap ekonomi, terhadap hidup kita? Apa yang akan terjadi? Atau mungkin saudara bertahun-tahun hidup merasa tidak ada yang mengasihi saudara. Saudara merasa seperti sebatang kara berjalan di dunia yang gelap dan berat ini. Tapi ingatlah, saudara bukan orang-orang yang terlantar. Kita adalah anak-anak Allah. Kita punya Bapa di surga. Tempat kita bisa datang, berseru, memohon kepadanya. Amin. Saudara, seorang yang bernama Jerry Bridges menuliskan sebuah buku The Discipline of Christ. Dia berkata begini, satu kalimat yang indah. Ketika kita berdoa minta berkat Allah, Ia tidak memeriksa kinerja atau performance kita untuk menentukan apakah kita layak untuk diberkati.
Sebaliknya, ia melihat apakah kita mempercayai jasa anaknya yang menyelamatkan itu sebagai satu-satunya harapan untuk mendapatkan berkat-berkatnya. Kadang, saudara sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan berdoa, tanpa sadar, kita itu waktu berdoa begini, Tuhan, saya udah pelayanan, saya udah saat teduh lancar, betul ya? Saya berdoa tiap hari, lalu kemudian kita datang jadi berani. Tolong berkati saya, kan saya sudah rajin melayani Tuhan. Kan saya bersaat teduh tiap pagi, tiap minggu ke gereja. Saudara, apa yang kita pikirkan itu adalah performance. Saudara, Tuhan itu, hubungan kita dengan Tuhan itu adalah anugerah. Bukan karena performance kita. Tuhan mau memberi berkat kepada saudara dan saya bukan karena performance saudara. Hubungannya bukan transaksi. Tetapi yang Tuhan mau lihat adalah apakah kita sungguh-sungguh mau percaya bergantung kepada anak Allah yang hidup. Yang menjadi pengantara kita dengan Allah Bapa. Di mana kita adalah diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara, dengan berani kita datang menghampiri Allah Bapa. Karena Kristus mati di kayu salib mendamaikan kita. Dan kita boleh menjadi anak-anak Allah. Amin. Oleh sebab itu dengan keberanian kita datang kepada Tuhan. Naikkan doamu. Datanglah kepada Allah Bapa. Kadang ada orang yang takut berdoa karena merasa performance-nya belum baik. Masih sering bolong-bolong baca Alkitabnya, bolong-bolong saat teduhnya, bolong-bolong di dalam berdoa. Sudah perbaiki bolong-bolongnya, tapi bukan berarti itu yang Tuhan perhitungkan. Saudara perbaiki bolong-bolongnya karena engkau sebetulnya adalah anak-anak Allah yang harusnya punya akses yang indah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Paul Tripp berkata begini, Anda dan saya dapat menghadapi kenyataan hidup yang keras di dunia yang hancur ini dengan keberanian dan harapan. Karena kita tidak menghadapi semuanya sendirian. Ada Immanuel, haleluya. Immanuel itu artinya apa? Allah beserta kita. Dan memang bersama kita di dalam kuasa, kemuliaan, dan anugerahnya. Amin. Siapa di sini yang merasa sendirian, berat menanggung kehidupan? Mungkin di tengah hiruk pikuk Jakarta, di tengah kumpulan jemaat, engkau merasa kesepian seperti berjalan sendiri. Atau memang betul engkau sedang berjalan sendiri karena engkau perantauan. Atau engkau sebatang kara. Tapi jangan pernah melupakan, teruslah menyadari, kita punya Bapa di surga yang mengasihi saudara. Aba yang mengasihi. Hal yang kedua, ketika kita bicara tentang Bapa kami yang ada di surga. Saudara, mari kita lihat Matius 6, ayat yang kelima. Sebelum Tuhan Yesus menjelaskan, mengajarkan tentang doa Bapa kami, menariknya Tuhan Yesus mengkoreksi cara umat Israel berdoa. Di dalam ayat yang kelima dikatakan begini, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti apa? Seperti apa? Orang yang munafik. Orang yang munafik itu orang yang pura-pura baik. Orang yang pura-pura baik itu baik nggak? Ya enggak, namanya juga pura-pura, betul ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Nah, sesungguhnya aku berkata kepadamu mereka sudah mendapatkan upahnya. Sebenarnya ini menarik kalau kita lihat kebiasaan orang-orang Yahudi khususnya ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus. Mereka itu menciptakan aturan sendiri bahwa hari Sabat itu adalah hari tidak boleh melakukan segala sesuatu, tapi dengan catatan kalau perjalanan boleh tapi tidak boleh lebih dari 2 mil. Nah, mereka kalau di hari Sabat itu suka keluar walaupun dilarang pergi jauh. Jadi kalau berjalan sebelum 2 mil mereka berhenti. Berhentinya di mana? Bisa di pasar, bisa di tengah jalan, bisa di mall. Nggak ada ya, belum ada mall waktu itu ya. Nah, waktu mereka berhenti di situ, mereka berdoa. Berdoanya bukan mencari Tuhan, tapi karena ingin dilihat orang. Lalu dilanjutkan dengan ayat 6. Namun,
jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, ayat ini tidak mengkoreksi kita untuk jangan doa di gereja. Kalau doa harus cari kamar, betul-betul bukan. Ayat ini ingin mengingatkan kepada saudara dan saya, kita sekalian, bahwa doa itu bukan untuk pengakuan publik. Banyak orang Kristen, doanya di tempat publik. Ya di mana? Di gereja. Tapi di rumah nggak pernah berdoa. Atau berdoanya supaya dilihat orang karena saya ini Kristen. Itu doa untuk pengakuan publik. Kenapa Tuhan anjurkan di tempat tersembunyi? Tujuannya bukan supaya kita sembunyi berdoa. Tetapi adalah ini menekankan bahwa doa itu adalah relasi pribadi kita dengan Aba, dengan Bapa yang punya hubungan dekat itu. Yang menghargai relasi, yang mau bermaung relasi pribadi dengan saudara, mau mengasihi kita dengan pribadi itu. Hal ini mengantar kita kepada pemahaman terkait dengan doa Bapa kami ini. Makanya dilanjutkan kemudian Tuhan mengajarkan Bapa kami, doa Bapa kami. Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan saya, bahwa di dalam status kita sebagai anak-anak Allah itu, ayo bangunlah, peliharalah hubungan pribadi yang dekat dengan dan hangat dengan Tuhan. Mari kita baca bersama poin kedua ini. 1, 2, 3. Peliharalah hubungan dekat dan hangat dengan Allah melalui doa pribadi setiap hari. Amin. Ini yang Tuhan inginkan, yang Tuhan Yesus inginkan ketika mengajarkan kita doa Bapa kami. Bukan untuk hafal doa Bapa kaminya, tapi untuk kita sekalian supaya membangun relasi yang telah terbuka itu. Engkau kini punya akses sebagai anak-anak Allah yang dikasihi Bapamu. Datanglah, bangunlah relasi itu. Yang lalu seorang paslon berkata, wah ada fenomena ordal, betul ya? Ordal itu apa? Orang dalam, betul ya? Di Indonesia kalau cari kerja ada ordal gampang. Di Indonesia urusan hukum kalau ada ordal gampang juga, betul nggak? Saudara, di tengah dunia ini, saudara mencari ordal, sumber supaya saudara mendapatkan kemudahan, keuntungan. Tapi bagaimana dengan status kita yang sudah dibangun dalam Kristus? Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Allah Bapa, sumber segala berkat. Amin. Saudara pelihara. Kembali kepada foto ini. Saudara waktu melakukan research persiapan khotbah hari ini, saya tertarik, ternyata kebiasaan orang Timur Tengah itu, yang tadi saya katakan. Anak itu mencium kening ayahnya. Di dalam tujuan apa? Mengekspresikan bahwa dia adalah orang yang punya privilege, hak istimewa. Dekat dengan Abah. Boleh mencium dan memegang kening ayahnya. Untuk mengekspresikan aku orang kesayangan dari Abah yang menyayangi aku. Untuk mencerminkan apa? Mencerminkan rasa kasih sayang sekaligus juga berterima kasih. Abah, engkau adalah Bapakku yang selama ini memelihara aku. Untuk apa? Untuk juga mengatakan, aku ini anakmu, aku tunduk pada otoritasmu. Aku menghormati engkau. Saudara, saya yakin gambaran itu yang Tuhan Yesus pikirkan ketika mengajarkan kita menyebut Allah itu Aba. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita berdoa kepada Bapa di surga. Akses Tuhan berikan. Kita begitu dekat dengan Allah, tapi kadang-kadang kita jadi seenaknya dengan Allah Bapa. Apakah begitu? Tidak. Karena di dalam akses kasih sayang yang besar itu, juga di dalamnya harus ada penghormatan. Makanya firman Tuhan berkata, Bapa kami yang di surga, dilanjutkan dengan apa? Dikuduskanlah namamu.
maka biarlah di dalam kasih kita kepada Bapa, kita juga menghormati Bapa di surga. Bangunlah relasi itu tiap hari, saudara sekalian. Yang ketiga dan yang terakhir, apa yang kita pelajari dari Bapa kami yang di surga? Saudara, ada satu kalimat menarik dari William Barclay. Dia berkata begini, tidak ada yang terlalu besar bagi kuasa Allah, dan tidak ada yang terlalu kecil untuk luput dari perhatian kebapaannya. Bagus ya kalimat ini ya? Wah, kalimat ini bisa jadi berkat selama setahun ini kalau saudara merenungkan dengan sungguh-sungguh maksudnya. Tidak ada yang terlalu besar bagi kuasa Allah. Kadang-kadang di dalam perjalanan hidup kita, kita menghadapi hal besar yang kadang kita bilang, gak mungkin ini bisa aku atasi. Pernah gak saudara mengalami begitu? Masalah bisnis, hutang yang besar, aduh berat sekali, gak mungkin lewati ini. Kemarin waktu pandemi mungkin saudara mengalami itu. Saya ini orang yang dari dulu, karena badan saya besar dan tinggi, maka biasanya juga gampang sakit-sakitan gitu ya. Saya lihat teman saya, Pendeta Endang gitu ya, badannya kecil jarang sakit. Dulu kami tinggal sama-sama di Pastori. Ya bertahun-tahun tinggal di Pastori. Saudara 1 tahun itu Bu Endang enggak pernah, Pendeta Endang itu enggak pernah flu. Kalau saya itu flu itu minimum 4 kali, 5 kali, langganan. Makanya dia bilang, kamu badannya gede, gampang sakit, begitu ya. Jadi begitu pandemi, saya dalam hati sudah berkata, Tuhan mungkin saya enggak lewat dari pandemi ini. Kenapa? Pasti deh, saya itu gampang kena flu. Maka pandemi ini, COVID ini pasti saya kena. Dan kalau kena, apalagi awal-awal kan banyak yang meninggal. Tapi kita boleh melewati sampai hari ini. Hal-hal besar yang kita khawatirkan. Tuhan itu, Tuhan yang berkuasa. Amin. Apa masalah besar yang saudara hadapi? Sakit penyakit, permasalahan keluarga, pekerjaan. Tidak ada yang terlalu besar bagi kuasa Allah. Amin. Amin. Berikutnya, tidak ada hal yang terlalu kecil untuk luput dari perhatian kebapaannya. Saudara mungkin kadang-kadang, saudara merasa, hal ini kecil lah, masa urusan gini didoakan. Pernah nggak gitu? Saya itu kadang-kadang kalau tanya sama jemaat, gitu ketemu ya, lalu saya tanya, apa yang perlu didoakan? Ada yang langsung begitu banyak, pokok doanya ada 100. Banyak lah maksudnya gitu. Tapi banyak sekali jemaat kalau ditanya, ada pokok doa apa? Jawabannya tidak ada Musa. Sampai saya ulangin 3 kali, tidak ada Musa. Sampai ayam berkokok 3 kali. Akhirnya terpaksa dibilang doakan supaya gereja bertumbuh. Apa yang secara pribadi engkau gumulkan? Mungkin terlalu kecil. Engkau rasa enggak perlu didoakan. Mungkin itu urusan apa? Tuhan, saya lagi naksir cowok itu atau cewek itu. Kalau boleh Tuhan hari ini ke gereja atau nanti ke mall, papasan ketemu. Aduh rasanya dak-dikduk, betul nggak? Yang sudah tua-tua udah lupa caranya pacaran. Tapi yang muda itu rasanya itu kalau ketemu gitu tuh ser-ser-ser, deg-deg-deg gitu kan. Nah yang ketawa-ketawa tandanya sedang gitu. Hal kecil, terlalu kecil untuk didoakan. Tapi Tuhan katakan, Allah Bapa itu adalah Bapamu. Engkau bisa mendoakan hal itu. Hal yang kecil itu urusan-urusan yang mungkin remeh-temeh. Tapi William Barclay mengingatkan, tidak ada yang terlalu kecil untuk luput dari perhatian kebapaannya. Amin. Kalau kita, Tuhan Yesus sudah ajarkan untuk menyebut Allah Bapa itu sebagai Bapa, maka datanglah kepada Bapa, Aba yang mengasihi engkau. Setelah ini menghantar kepada, bisa dibantu, kepencet. Ke poin yang ketiga. Apa poin ketiga? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersandar dan berimanlah teguh pada Allah Bapa yang mengasihi dan memelihara kita. Amin. Tahun ini, apa yang jadi kekhawatiran Bapak Ibu? Apa yang menjadi kekhawatiran Anda? Apa yang menjadi pergumulan Anda tahun 2024 ini? Kuliah? Pekerjaan? Hutang? Sakit? Keluarga? Apapun juga.
saudara punya Bapa, Abah yang mengasihi saudara, mengasihi kita. Bawa dalam doa kepada Tuhan. Amin. Saudara, Jerry Bridges mengungkapkan satu kalimat yang menarik. Hari-hari terburuk kita tidak pernah seburuk sehingga Anda berada di luar jangkauan anugerah Tuhan. Dan hari-hari terbaik Anda tidak pernah begitu baik sehingga Anda tidak membutuhkan anugerah Tuhan. Kalimat ini indah sekali. Kadang-kadang kita berpikir gini, aduh, hidup saya ini lagi kacau nih. Saya sudah lama nggak saat teduh pagi. Hidup saya lagi kacau ini, ngomongnya keliru, melakukan banyak hal yang salah. Aduh Tuhan, saya rasanya adalah orang yang pasti Tuhan nggak mau dengar doa saya. Saudara, hidup kita itu adalah ditopang oleh anugerah Tuhan. Sekali lagi bukan oleh performance. Seburuk apa hidup saudara, seburuk apa Anda telah jatuh ke dalam dosa, justru Anda membutuhkan anugerah Tuhan. Dan Tuhan itu mau menerima, mengasihi. Ada anugerah Tuhan buat saudara. Datanglah kepada Tuhan. Di dalam segala apapun buruk yang saudara anggap buruk itu, Tuhan mau mengasihi saudara. Amin. Lalu dikatakan, dan hari-hari terbaik Anda tidak pernah begitu baik sehingga Anda tidak membutuhkan anugerah Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, udah hal ini bisa saya atasi sendiri. Kuliah gampang, saya IQ-nya 133, 136, atau 139 gitu kan. Oh gampang bisnis, saya udah 15 tahun, 20 tahun pengalaman di bisnis ini, saya bisa melakukan ini itu. Nggak butuh Tuhan. Saudara, tidak ada hari-hari terbaik kita di mana kita tidak membutuhkan anugerah Tuhan. Kita hidup ditopang oleh anugerah dari Tuhan. Amin. Maka di tahun 2024 ini, mari kita datang kepada Bapa yang mengasihi saudara, mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau anak Allah, dan Engkau menebus kami, dan Engkau membawa kami ke dalam hubungan yang luar biasa dengan Allah Bapa, sehingga kami pun boleh menyebut Allah dengan Bapa. Engkau telah membuat kami boleh menjadi dekat dengan Allah Bapa. Allah Bapa, terima kasih Engkau mengasihi kami. Ampuni kami kalau kami seringkali tidak menghargai hak istimewa yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami. Tuhan, mulai hari ini kami rindu untuk datang, membangun hubungan hangat dan dekat dengan Tuhan tiap hari. Bukan hanya di tahun 2024 ini, tapi untuk seterusnya. Tuhan, Allah Bapa di surga, Engkau Allah yang berkuasa dan mengasihi kami. Tidak ada hal yang kecil yang terluput dari kebapaan-Mu untuk memperhatikan kami. Tidak ada hal yang terlalu besar di mana Tuhan tidak berkuasa untuk melakukan, untuk bertindak dalam kasih-Mu kepada kami. Kami datang ya Tuhan dalam segala pergumulan untuk tahun 2024 yang kami tidak tahu ini. Tolonglah anak-Mu ya Tuhan di dalam segala pergumulan yang kami hadapi, supaya kami mampu menghadapi bersama Tuhan. Kami bukan orang-orang yang terlantar di tengah dunia. Tangan kami digandeng oleh Bapa yang di surga yang mengasihi kami. Tuhan, Tuhan, tolonglah kami, dampingi kami berjalan di tengah dunia ini. Bersama Tuhan, menapaki hidup untuk tetap setia dalam berkat dan anugerah-Mu kami bersandar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.